Maka pertama-tama adalah saya berat banget untuk menyampaikan, tapi ini harus saya sampaikan. Bukan hanya pada yang bermasalah, tapi yang sekarang belum bermasalah, agar mereka tahu bahwa mereka punya saham yang sangat besar bagi anak-anaknya. Bahwa mereka punya saham yang sangat besar bagi anak-anaknya sekarang melakukan suatu hal yang mungkin nggak mereka suka. Introspeksi orang tuanya. Di mana nyekolahin dia pas waktu kecil. Apa yang diajarin kepada anak-anaknya ketika masih kecil. Bagaimana orang tuanya mencontohkan pada dia ketika masih kecil. Sebagaimana seberapa besar anak ini dibawa pada agamanya ketika anak-anak ini masih kecil. Oh, kami peduli kok sama dia dan segala macam. Enggak, Mas, pasti ada sesuatu yang salah. Enggak, Mbak, pasti ada sesuatu yang salah. Tapi itu ada anak kiai juga pernah ada yang murtad. Iya, tapi kasusnya tuh nggak banyak. Kasus kayak saya, lahir daripada keluarga non-muslim. Lalu kemudian belajar Islam, lalu kemudian pindah agama. Itu nggak banyak. Apalagi kasus yang sebaliknya. Dari kemudian yang muslim, taat misalnya. Lalu kemudian jadi dalam agama yang lain. Nggak banyak. Kenapa? Karena kalau orang sudah benar-benar dapat Islam, itu akan sangat sulit keluar daripada Islam. Kalau dia benar-benar dapat yang benar diajarin dari kecil. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita terhindar daripada yang demikian, tapi ini cuma kata-kata introspeksi orang tuanya. Saya nggak mengatakan orang tuanya pasti salah. Tapi kadang-kadang yang saya melihat adalah orang tuanya nggak ngajarin anak ini secara proper. Yang paling banyak anak-anak ini tidak diawasi pergaulannya. Dia bergaul dengan orang-orang yang nggak beriman. Bukan hanya nggak beriman, tapi justru membangkang, ateis. Lalu kemudian anak-anak ini yang masih polos harus belajar tentang Islam, dimasukin tentang perkara-perkara yang salah, sehingga pemikirannya jadi liberal, sehingga pemikirannya kemudian jadi tidak Islami. Ketika pemikirannya tidak Islami, yang ngisi siapa? Yang ngisi adalah orang-orang selain orang tuanya. Jadi ini introspeksi yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, kalau kita melihat kasus-kasus seperti ini, maka ada orang itu yang ketika mereka masih mau diajak diskusi dan ada orang yang nggak mau diajak diskusi. Kalau masih mau diajak diskusi, kita masih bisa kemudian untuk nyampein beberapa argumen pada dia, menyampaikan beberapa bukti kepada dia, menyampaikan diskusi pada dia. Ayo kita diskusi. Kenapa kamu nggak suka Islam? Kenapa kamu bilang bahwa Islam ini agama yang tidak toleran? Kenapa kamu bilang Islam ini adalah agama yang sadis? Ayo kita diskusi. Apa kemudian bagian mana yang kemudian kamu protes di dalam Islam? Ini coba kalau saya seandainya mampu untuk menjawab, saya coba jawab. Kalau masih bisa diajak diskusi, sebagian besar itu balik lagi ke dalam agama Islam. Sebagian besar kemudian mengakui, oh ya berarti memang saya khilaf. Tapi kalau sudah nggak mau diskusi, maka siapapun yang diskusi itu percuma. Mau Felix Xiao, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu aja tidak bisa meyakinkan pamannya. Karena kenapa? Karena sudah menutup hatinya sendiri. Jadi sebenarnya sebelum Allah menutup hatinya, mereka duluan yang menutup hati mereka sendiri. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak bakal menunjuki orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena kafir artinya menutupi dirinya.